datang di podcast Sejarah Santuy, podcast sejarah yang paling santai. Kali ini kita akan membahas Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu Buddha tertua di Indonesia. Sebelum itu, kenalin, aku Alif, host ya kalian pada hari ini. Nah, udah sampai nih dua narasumber kita. Halo, Hai, silahkan kalian perkenalkan diri kalian. halo semuanya, aku Rianda. Hari ini aku bakal bawa kalian untuk kenalan sama Kerajaan Kutai. Kerajaan tua tapi tetap legendary. Halo pendengar podcast, aku Nadia. Semoga setelah ini kalian gak cuma hafal nama kerajaan Kutai, tapi juga ceritanya ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung ke perjalanan masa lalu. Rianda, kerajaan Kutai ini kok seneng banget sih kita lihat di buku-buku kita, apalagi di buku sejarah kita. Kalau dipikir-pikir emang alasannya apa sih sampai kerajaan Kutai ini harus kita pelajari dan harus kita ingat. Soalnya kalau dipikir juga, kapan sih kerajaan Kutai itu berdiri dan di mana? Kerajaan Kutai berdiri di Kalimantan Timur, ya di sekitaran Sungai Mahakam. Berdirinya sekitar 4 Masehi yang lalu. Kalau dipikir-pikir, itu berarti Kutai udah jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum listrik ditemukan. Wah, iya juga. Jadi kerajaan Kutai ini kayak nenek moyangnya kerajaan-kerajaan Indonesia ya? Nah, iya betul banget. Kerajaan Kutai itu merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Oh, begitu. Berarti yang bikin penasarannya, kenapa sih agama Hindu tuh kok bisa sampai ke Kutai? Karena agama Hindu masuk ke Kutai lewat jalur perdagangan. Pedagang dari India masuk ke Indonesia buat berdagang, terutama lewat jalur sungai dan laut. Nah, dari situ terjadinya interaksi budaya dan masyarakat lokal mulai memahami sistem pemerintahan dan kerajaan Hindu. Oh, begitu. Berarti bukan langsung menjadi kerajaan ya? Enggak, prosesnya pelan-pelan dan damai. Makanya hasil budaya Kutai itu bercampur dengan hasil budaya lokal. Kalau ngomongin kerajaan Kutai ini, nggak bisa kita lupakan prasasti Yupa itu ya. Emang prasasti Yupa itu apa sih? Prasasti Yupa itu semacam tugu batu yang digunakan saat upacara kurban. Dan dari situlah kita mengetahui apa itu kerajaan Kutai. Tulisan di Yupa itu digunakan dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang isinya menceritakan tentang silsilah raja-raja Kutai. Oh, begitu. Berarti Yupa ini kayak buku sejarah versi batu ya? Iya, tapi bedanya kalau buku bisa dibawa kemana-mana. Tapi ya kalau Yupa nggak bisa dipindahkan. Oh, begitu. Nah, untuk selanjutnya, mari kita bahas raja-rajanya. Emang siapa sih raja pertamanya? Raja pertama Kutai yaitu Raja Kudungga. Menariknya, nama Kudungga masih melekat kental dengan budaya lokal Indonesia. Nah, nama anaknya bernama Aswawarman. Dialah orang pertama yang terpengaruh oleh budaya Hindu. Dan dia dijadikan sebagai dinasti di kerajaannya. Oh, begitu. Namun, kalau raja yang paling terkenal mah siapa sih? Itu namanya Raja Mulawarman. Dia adalah raja yang baik hati dan menawan. Di prasastinya diceritakan bahwa Mulawarman pernah menyediakan ribuan ekor sapi. Emang ribuan sapi? Oh, begitu. Kalau sekarang, itu udah kayak sultan begitu ya? Ya, Terus, gimana sih kehidupan masyarakat Kutai ini pada masa itu? sebagian masyarakatnya hidup dengan cara bertani, beternak, dan juga berdagang. Sungai Mahakam mempunyai peran penting sebagai jalur perdagangan dan transportasi. Berarti Sungai Mahakam ini ibarat kayak jalan tol ya pada zaman dahulu. Iya, Soalnya kayak dipakai untuk pertanian dan lain-lainnya ya. iya betul banget. Tapi macetnya bukan karena motor, tapi perahu. Oh, begitu. Selain prasasti Yupa yang menjadi peninggalan oleh kerajaan Kutai, apakah masih ada peninggalan dari kerajaan Kutai ini? Peninggalan utama kerajaan Kutai memang prasasti Yupa. Dari sinilah kita tahu sejarah Kutai sampai sekarang. Nah, akhirnya Kutai ini mengalami kemunduran dikarenakan munculnya kerajaan-kerajaan yang baru dan serta kekuasaannya yang berubah. Tapi walaupun udah runtuh kayak gitu, tapi namanya masih dikenang ya. Kayak di buku-buku sejarah kita masih disuruh kita pelajari. Iya, karena Kutai memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Kalau ngomongin kerajaan ini nggak luput sama sistem pemerintahan. Kalau dipikir-pikir kerajaan Kutai ini sistem pemerintahnya apa sih?
Kerajaan Kutai ini menganut sistem pemerintahan monarki, di mana rakyatnya harus nurut kepada rajanya dan diwariskan secara turun-temurun. Raja juga dianggap mempunyai kedudukan yang sakral karena berkaitan dengan keagamaan Hindu. Makanya kerajaan raja tidak hanya menjadi pemimpin politik, tapi juga menjadi pemimpin keagamaan. Berarti raja tuh nggak cuma jadi kepala negara, berarti juga jadi kepala spiritual ya? Iya, dikarenakan wibawa rajanya yang amat sangat keren. Oh begitu. Kalau dipikir-pikir, kerajaan tertua yang di Indonesia ini kan juga kerajaan Kutai. Karena tertua, tapi apakah Kutai ini juga memiliki hubungan perdagangan dengan yang lain? Kerajaan Kutai memiliki hubungan perdagangan antar daerah di Nusantara, termasuk di India dan Asia Tenggara. Dengan letaknya yang strategis ini yang berada di Sungai Mahakam, Kutai ini juga menjadi tempat pusat di antara yang lainnya. Jadi Kutai ini bisa dibilang kerajaan open-minded ya? Ya, betul. Karena dari interaksi itu, budaya dan pengetahuan luar biasa masuk ke dalam lingkungannya. Selain itu, satu hal yang paling banyak ditanya-tanya sama anak-anak sekolah kita, kenapa sih harus kita mempelajari kerajaan Kutai ini? Kok sampai harus kita pelajari di sejarah Indonesia? Karena kerajaan Kutai ini merupakan yang paling pertama kerajaan bercorak Hindu di Nusantara. Kerajaan Kutai juga telah mengenalkan kepada masyarakat Indonesia yaitu mengenali tulisan pemerintahan pada abad ketiga Masehi. Berarti Kutai itu ibarat kayak pintu gerbang sejarah Indonesia ya? Ya, persis banget. Kalau dari cerita Kutai ini, ada nggak sih nilai-nilai yang dapat kita ambil dari hasil kita sudah bercerita selama 7 menit ini? Iya, banyak. Salah satunya nilai toleransi dan budaya. Dan juga karena sikap Raja Mulawarman yang adil dan dermawan. Berarti belajar sejarah ini tidak hanya untuk kita agar tahu bahwa itu ada sejarahnya saja, namun kita dapat mengetahui nilai-nilai yang dapat kita ambil sehingga kita bisa lebih baik untuk kedepannya. Iya, sejarah ngajarin kita bagaimana hidup Yang baik. yang baik. Sebelum nutup, kita bahas sedikit lagi ya untuk mitos dan fakta seputar Kutai Kartanegara dan Kutai Martapura. Karena kata orang, Kutai ini tidak hanya satu kerajaan saja. Jadi, Kutai ini terbagi dua. Yang pertama, Kutai Madipura, dan yang kedua, Kutai Kartanegara. Yang paling tua ini disebut Kutai Kartanegara. Kartanegara muncul belakangan dan berkembang di masa Islam. Wah, ini penting banget ya. Biar nggak salah kaprah kita. Nggak kerasa ya, kita udah bercerita dari mulai awalnya berdirinya, raja-rajanya, sampai ke kehidupan masyarakatnya pada masa itu tentang kerajaan Kutai ini. Terima kasih kepada Arianda dan Nadia yang sebagai narasumber kami untuk bercerita. Sama-sama, semoga setelah ini kalian dapat memahami sejarah tentang kerajaan Kutai. Semoga pelajaran sejarah ini adalah pelajaran yang seru, bukan lagi yang ditakuti. Amin. Semoga kita dapat bercerita lagi dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Peninggalan utama kerajaan Kutai memang Itu. Halo. Hai. Rianda, kerajaan Kutai ini ada yang sama berdua deh. Berarti Sungai Mahakam ini ibarat kayak jalan tol ya pada zaman dahulu tuh. Kayak dipakai dalam. Wede, saya mau malamu. Tolong mah didagang gitu.